Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan rujukan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi sebagai sumber acuan atau rujukan. Secara etimologi, istilah apa itu referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu refer to, yang artinya mengacu pada. Sehingga referensi dapat diartikan sebagai rujukan yang menggambarkan informasi dari sumber terkait. Baik, berikutnya saya Rimita Sari akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan dari referensi. Tujuan dari referensi yang pertama yaitu untuk memperkuat argumentasi atau pernyataan. Biasanya suatu informasi yang disampaikan baik melalui dalam bentuk pernyataan ataupun tulisan membutuhkan rujukan untuk memperkuat argumen atau pernyataan tersebut. Dengan adanya referensi, maka suatu argumentasi atau pernyataan memiliki landasan dan dasar yang kuat sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan yang kedua adalah menghindari adanya plagiarisme. Referensi adalah sumber informasi, maka dari itu setiap karya seseorang seperti jurnal, penelitian, dan lainnya merupakan hak kekayaan intelektual dari penulis tersebut. Ketika seseorang menggunakan informasi dari hasil karya orang lain, maka ia harus mencantumkan sumber rujukan tulisannya tersebut agar tidak dianggap sebagai pelaku plagiat. Lalu tujuan dari referensi yang ketiga yaitu sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Para penulis dan peneliti pastilah telah menghabiskan banyak waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membuat sebuah karya untuk menguatkan sebuah informasi menjadi hal yang valid di mata masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pihak-pihak yang menggunakan hasil karya tersebut memberikan sumber rujukan sebagai bentuk penghargaan. Kemudian tujuan yang keempat dari referensi yaitu memberikan informasi kepada pembaca, yakni memberikan informasi lebih dalam kepada pembaca mengenai suatu topik. Dengan adanya referensi, maka pembaca dapat menggali informasi lebih jauh mengenai topik yang dibahas. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo, salam sehat selalu. Saya Petrus Wijo Caturwintoro. Pada kesempatan ini kita akan memberikan beberapa tips atau memberikan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Namun tidak semuanya akan kita bahas, pada poin-poin tertentu saja yang akan kita bahas. Tentunya juga dibagi bersama dengan rekan-rekan saya. Pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian atau diberikan kesempatan untuk menjelaskan untuk bagaimana cara penulisan kutipan di dalam menulis ilmiah. Kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih kutipan itu. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat. Pendapat itu ide, gagasan yang tentunya juga punya orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Satu di antara tujuan mengutip itu apa? Adalah untuk memperkukuh argumen dalam tulisan sendiri. Biasanya kutipan dijadikan keterangan yang diambil dari teks acuan. Adapun fungsi kutipan ialah untuk memperkuat pendapat atau ide yang dikemukakan dalam karya ilmiah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu kutipan. Kutipan itu
dibagi atau biasanya ada dua macam. Itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Itu apa kutipan langsung? Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dengan sumber aslinya. Jadi kutipan yang diambil itu plek sama. Kutipan langsung juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Bagaimana cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris? Itu caranya itu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya apa? Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Ini contoh kutipan langsung, itu menurut Agung Hermanto tahun 2009 halaman 15 sampai 16. Itu contoh dari kutipan langsung kurang dari 4 baris. Bagaimana yang selanjutnya? Cara menulis kutipan yang lebih dari 4 baris. Itu penulisannya gimana? Yang pertama, penulisannya kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Berikut contohnya. Contoh kutipan lebih dari 4 baris. Terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan. Misalnya terjemahan berikut ini. Suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa, tidak efektif, serba damai yang pada tempatnya sekali berada dalam kelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari universitas dan tempat. Itu menurut Sani tahun 1959 tuh halaman 7. Terus jenis kutipannya, yang tadi kutipan langsung, sekarang kita masuk pada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu apa? Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja. Jadi intinya saja yang diambil tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intinya dengan gaya bahasa kita sendiri. Cara menulisnya gimana? Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda.
Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber kutipan. Contohnya apa? Nih, saya berikan contoh. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Menurut Michael Du, tahun 2016, halaman 27. Dalam menulis kutipan tidak langsung bisa juga dengan menyebutkan sumbernya di depan. Dari kutipan yang kita ambil itu, kalau yang pertama tadi itu sumbernya kutipannya di belakang, namun boleh juga di depan. Gini contohnya. Michael Du, tahun 2016, halaman 27, berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara tepat dan cepat serta akurat. Jadi itu tadi cara penulisan kutipan, jenis-jenis kutipan dan contohnya. Semoga sangat bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah gaya penulisan sitasi. Jadi sitasi mengacu pada sumber yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu, setiap data atau teori yang digunakan harus disertai sitasi, yakni sumber yang dirujuk oleh penulis sumber tersebut harus ditulis secara jelas dan sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya adalah format penulisan sitasi berdasarkan gaya penulisan. Ada beberapa jenis sitasi terdiri dari APA style, MLA style, AMA style, Chicago Manual style, Turabian style, APSA style, dan Council of Biology. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis sitasi. Jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Tentukan terlebih dahulu gaya penulisan sitasi yang akan digunakan. Setiap kali melakukan pengutipan, perhatikan jenis sitasi, sitasi langsung atau sitasi tidak langsung. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apakah sitasi ditulis di daftar pustaka, endnote, footnote, atau body note. Setelah itu, perhatikan ketentuan menulis sitasi berdasarkan gaya penulisan sitasi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.